Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah Abdul Rojak Channel lagi berada di suatu lokasi yang dinamakan di daerah Gunung Payung, tepatnya di daerah Karangjaya, Tasikmalaya. Tujuan dan maksud kami datang ke sini seperti biasa, kami mau melakukan jaroh. Juga di samping melakukan jaroh, kami akan mengungkap misteri sejarah para leluhur di atas Gunung Payung tersebut. Cuman sebelum kami masuk untuk melakukan jaroh ke lokasi Gunung Payung, di sini kami kedatangan seorang kesepuhan narasumber untuk menerangkan sejarahnya, situsnya di atas Gunung Payung ini, ada keramat apa, makom apa, bersejarahnya apa, dan kesepuhannya ini ya, namanya siapa Pak? Bapak Uyun. Bersama Bapak Uyun, beliau sangat tahu dengan sejarah-sejarah di lokasi Gunung Payung ini, dan beliau adalah putranya juru kunci yang dulu yang sekarang udah almarhum meninggalkan kita semuanya, yang bernama bapaknya Bapak Suharja. Bapak Suharja sama Bapak Wikarna. Beliau adalah dulunya juru kunci di sini. Jadi dikarenakan beliau sudah meninggalkan kita semuanya, dan kita selaku umat Islam wajib mendoakan agar beliau yang udah meninggalkan kita dimaafin dosa perdosaannya, diterima iman Islamnya, diterangkan di alam kuburnya, ditempatkan di sisi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat Abah Abdul Rojak Channel, kali ini Abah mau berbincang-bincang, mau menanyakan sejarahnya situs Gunung Payung ini sama kesepuhan yang bernama Bapak Uyun. Maaf Bapak, saya mau nanya dulu sedikit sebelum saya melakukan naik ke gunung, ke lokasi. Saya mau nanyakan sejarah-sejarahnya di atas. Oh, ada makom apa, ada keramat apa, terus situsnya, mistiknya ada apa. Bapak yang lebih tahu daerah lokasi Gunung Payung, maka oleh karena itu saya sedikit mau minta keterangan dari Bapak. Tolong diterangkan Pak, gimana? Ya, mulainya ini saya yang Bapak saya kan dulu menjadi juru kunci. Iya. Yaitu yang jadi guru kunci di sini yang namanya Gunung Payung. Itulah yaitu satu Bapak Suharja, kan dua Bapak Wikarna, tiga Wila Hasan, Atimi, Sadili, terus sebagai selainnya gitu ya. Yaitu menerangkan bahkan di sini ada situs Gunung Payung yang dinamakannya atas namanya itu kan Ibu Ratu Gumulung Putih, dan keramanya Ibu Kerama Gumulung Putih sama. Gumulung Putih sama ya. Makamnya itu ada apa di sana? Iya. Kan dulunya ini ada yang apa? Langkob ya kan, langkob di sana itu. Iya, langkob ya. Langkob itu kan itu kalau orang itu yang semedi atau bukan semedi atau bertapa lah ya, tawasul ya, jaroh ya. Kan itu bisa di sana tempatnya. Ya. Di atas kan itu bisa. Kan dulunya kalau enggak mau ke atas itu bisa aja lah di sini. Ya, kalau di langkob ya, Pak. Kalau bisa ini di langkob ini. Ya. Terus ya di langkob itu naik ke atas kan, di sana ada tangga ya Pak. Ya. Ada tangga itu kan kebahas itu tangga ya Pak. Tangga, dan sebelum tangga itu ada batu pengasahan Pak. Pengasahan kan dulu ya orang-orang yang itu kan
kita kan berupa harimau dulu mah Iya, tapi iya, ya, iya, iya. ada itu Ya, yang dikatakan batu buat ngasah itu kuku ya, Pak ya? Ya, kuku harimau ya. Iya. Terus turun ke bawah sedikit, ini ada tangga ya, itu Ya. ciri-ciri tangga ya kan dulu. Ya. Nah, di sana sesudah tangga itu dilewat, tadi ada makom, ada suatu batu yang satu ya, batu besar Ya. sedikit. Iya, iya. Itu dinamakan Ibu Eyang Kiai Jagabero. Jadi batu tersebut dinamakan Eyang Kiai Jagabero. Nah, itulah para sahabat Eyang Kiai Jagabero. Nah, itu yang menjaga di sana gitu Ibu Eyang Kiai Jagabero. Iya. Nah, Eyang Kiai Jagabero. Nah, langsung ke atas ya, langsung ke lokasi, dinamakan Gunung Payung itu kan di sana ada namanya kan Kiai Jagabero. Iya. Jagabero baru masuk. Nah, di sana itu tapi nggak ada itu, tapi di sana tempatnya gitu dulu, tapi nggak ada cirinya kalau di sana. Iya, iya. Terus ke depan sedikit, nah di sana ada suatu benda, yaitu berbentuknya itu, benda itu kan berbentuk batu ya Pak. Iya. Tapi batu itu kan nggak sama batu yang batu-batu biasa ya Pak ya. Itu batu bersejarah peninggalan para leluhur kita. Bentuknya kurang lebih 80 cm itu, di bawahnya persegi 4, terus bulat sedikit. Iya. Nah, itu namanya dulu katanya itu kayak sang yang angkat-angkatan. Ya. Nah, itulah para sahabat baru Jawab Channel, bahwa di atas ada sebuah benda yang dinamakan batu, yang berbentuk batu tapi bukan batu biasa. Nah, batu tersebut dikatakan adalah sejarah yang siapa barusan Pak? Yang Kiai Jaga sang yang angkat-angkatan itu namanya adalah Sang Hyang angkatan para sahabat. Itu lokasinya di atas. Terus gimana lagi Pak? Nah, di sana terus itu kan sebelah barat itu selatan, sebelah selatan sedikit ya Pak. Ya. Itu ada dua makom ya. Yang dimanakan makom itu yaitu kan dikatakan yang sebelah sini makom ibunya, ya. Yang sebelah sana makom si ibu ramanya ya. Ya, bapaknya saudara-saudara, kalau bahasa Sundanya adalah ramanya. Ramanya gitu, bapaknya gitu ya gitu. Nah, ini yang dikatakan itu namanya Ibu Sang Hyang, bukan. Ibu Sang Ratu Gumulung Putih. Sang Ratu Gumulung Putih, para sahabat. Sang Ratu Gumulung Putih, yaitu yang ada di sana. Iya. Nah, itu. Terus lokasi di sana gitu ada beberapa macam rupa-rupa macam gitu, seperti ada hawu ya. Iya, ya hawu. Iya, hawu. Pabeasan, iya. Pabeasan itu kan ada lagi jamban ya. Iya, jamban. Terus padaringan ada kan ya Pak ya? Iya, padaringan itu pabeasan. Iya. Nah, itu kan ada jamban, tapi sekarang apa itu kan kemarau ya kan biasanya airnya itu masih ada, tapi sekarang airnya sedikit gitu. Ya. Rupanya kalau ada orang nggak bawa air ke sana bisa ke jamban itu. Iya. Malah Pak itu kalau mau mau ke atas naik ke gunung harus cuci dulu. Iya. Abdas dulu. Ya, ngambil abdas dulu ya. Dulu, iya. Gitu. Ngambil wudhu dulu para sahabat. Orangnya orang suci itu kan. Biasakan sekarang biasanya orang tawasul ya. Ya. Kalau dulu gitu kuncai biasa kan pakai menyan itu atau bakar dulu menyan para sahabat. Kalau orang mendoa atau mendoakan kan pakai bakar menyan gitu kan. Tapi sekarang kan begitu bisa enggak bakar tawasul itu bisa ya. Gitu. Jadi nggak masalah para sahabat kita mau bakar menyan dulu atau tidak. Yang paling penting, yang paling utama kita adalah jaroh, mendoakan para leluhur kita supaya para leluhur yang udah meninggalkan kita semuanya dimaafin dosa perdosaannya, diterangkan di alam kuburnya. Amin. Diterima iman Islamnya. Amin. Ditempatkan di sisi ridho Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah keterangan dari sesepuh di sini para sahabat. Jadi sebelum tim kami atau kru kami melaksanakan naik ke atas Gunung Payung, jadi
kami di sini mendapat keterangan dulu dari sesepuh yang bernama Bapak Uyun, sesepuh di sini. Nah, rupanya para sahabat, keterangan dari Bapak Uyun dicukupkan sampai sekian, dan jangan lupa ikuti terus jejak misteri mengungkap sejarah para leluhur di channelnya Abah Abdul Rojak, dan jangan lupa subscribe-nya buat para sahabat semuanya. Mohon dukungannya, dan kami terus meminta pada para sahabat semuanya dukung terus, dan kami tetap memohon sama Allah, meminta perlindungan sama Allah agar kami semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan sampai ke lokasi Gunung Payung tersebut. Amin. Nah, rupanya segitu keterangan dari sesepuh Gunung Payung. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.